Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rifani dengan NIM 2015200041. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Saya ini mengambil jurusan bimbingan konseling Islam, Fakultas Dakwah. Sekarang saya ini berada di semester 5 dan saya tuh berada di kelas 5B. Di sini saya mau cerita. Jadi minggu kemarin itu tepatnya hari Rabu, kan ada beberapa MK tuh ya. Nah, salah satu MK-nya tuh ada nama MK-nya tuh film dokumenter. Sebelumnya saya mikir film dokumenter tuh ya pasti berhubungan dengan film-film gitu dong. Kayaknya seru nih gitu kan, karena itu termasuk kayak peminatan, karena ada dua pilihan. Saya ngambilnya film dokumenter, yang satunya tuh MK-nya namanya Rukiah. Di MK film dokumenter ini diampu oleh Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, di sini nih saya disuruh membuat tugas video. Jadi setiap pertemuan itu kita disuruh membuat tugas video. Jadi membuat resume gitu. Jadi kita membuat tugas video, membuat resume-nya tuh berupa video. Enak sih ya, nggak ribet. Maksudnya kayak tinggal ngomong apa yang harus saya omongin. Maksudnya kalau nulis capek atau ngetik gitu kan, ini lebih simpel sebenarnya ya. Jadi setiap pertemuan itu disuruh membuat tugas video. Berdurasinya tuh 3-10 menit. Tapi ini bukan asal kayak membuat tugas video resume juga sih. Kalau itu namanya, kata Pak Adi tuh learning journal atau laporan pembelajaran. Jadi apa yang udah kita pelajari minggu kemarin itu kita ulas kembali berupa video ini. Kayak seru juga sih. Jadi kayak kita kan kalau nulis tuh kita mager baca kan. Jadi ini kalau kita membuat tugas video, jadi kita melihatnya enak gitu kan. Kayak tinggal, oh iya kemarin saya belajar ini gitu kan. Lebih seru dilihatnya. Kan kebetulan minggu kemarin itu baru pertemuan pertama dan aku juga baru pertama offline kan. Jadi kemarin tuh masih pertemuan pertama tuh kita membahas RPS dan perkenalan biasa. Namanya juga kita baru offline, kita baru tahu dosen-dosennya gitu kan secara tatap muka, secara asli. Biasanya kan lewat Zoom, lewat Google Meet gitu kan, atau lewat WA group. Kan ini kita perkenalan langsung, melihat orangnya gitu secara tatap muka. Jadi kita tuh pertama kemarin tuh sebelum membahas RPS tuh kita kenalan dengan Pak Adi, dengan mahasiswa teman-teman saya juga gitu kan. Minggu kemarin juga Pak Adi menjelaskan tentang biografi beliau sebelum beliau menjadi dosen. Saya juga sangat senang gitu tuh ya mendengar cerita-cerita Pak Adi, karena seru. Sebelum beliau menjadi dosen, memutuskan untuk menjadi dosen di UIN ini, beliau tuh seru tahu kayak beliau tuh menjadi MC penyiar radio. Jadi tentang broadcasting gitu, kayak seru gitu. Karena sebelumnya saya juga mau mengambil jurusan ilmu komunikasi. Dan ternyata beliau itu asli orang Banten, yaitu orang Pandeglang. Kayak oh my god, aku juga dulu pesantrennya di Pandeglang. Sesudah beliau menceritakan biografi sebelum beliau menjadi dosen, kan kayak seru gitu tuh sebelum beliau menjadi dosen. Terus kita juga sempat ditanya kayak apa alasan kalian kayak masuk BKI ini. Terus saya tuh menjawab tuh, kan awalnya saya tuh mau masuk banyak deh, kayak mau masuk psikolog, ilmu komunikasi salah satunya, pariwisata. Dan di Banten tuh belum ada jurusan itu semua. Ada ilmu komunikasi tapi saya ditolak sama Tirta. Jadi saya ngambil BK tuh karena awalnya saya mau jadi psikolog, cuman saya tidak boleh merantau sama orang tua karena pas SMA saya sudah jauh gitu dari orang tua karena saya pesantren. Oh iya, kan pada pertemuan pertama itu membahas RPS ya. Nah,
RPS-nya tuh kan banyak, jadi ada tugas-tugas, dan salah satunya tuh kalau kata Pak Adi tuh ini tentang absen gitu. Pertemuan kita tuh berapa persen, dan kita tuh sepakat di 75%. 75% itu jadi kita tuh bisa 2 atau sampai 3 kali kita masuk, ya kayak izin gitu deh. Jadi kita bisa izin. Dari 75% tersebut, beliau boleh mengizinkan tuh kayak seperti saudara nikahan atau kakak nikahan tuh boleh kayak mengiring kayak gitu ya. Maksudnya kalau yang kayak meninggal sakit mah ya maksudnya masih batas wajar untuk izin. Tapi kalau beliau baik banget mau mengizinkan kayak ada acara keluarga kayak gitu. Terus menurut beliau itu absen itu sangat penting, karena kalau kita 75% absennya tidak terisi, maka kita tuh gak bisa UAS dan UTS kalau gak salah ya. Pokoknya intinya terakhir tuh UAS, kita tuh nggak bakal bisa ikut UAS kalau 75% absennya. Kalau kata beliau tuh pokoknya inti tuh absen tuh penting. Maksudnya nilai-nilai biasa juga penting, cuman absen tuh bisa membuat nilai kita tuh keluar semua nanti katanya di si akad. Dan beliau menjelaskan tugas-tugas nanti perkuliahan, dan salah satu ini tugas yang nanti setiap minggunya akan saya buat. Cukup sekian dari saya, sampai berjumpa di video-video selanjutnya yang akan saya buat di setiap minggunya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.